Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqahana fid din wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah Masjid Jami'atul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah di dalam kesempatan yang mulia ini kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya yang diberikan kepada kita semua. Kita bisa kembali melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dan di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita selalu berniat nawaitu an atakifa fi hadzal masjid sunatan lillahi taala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita baca dan kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi ulkum fid dharain, amin. Al-matlubus tsani makruhatus siyami. Pembicaraan yang kedua setelah yang sunat-sunat di dalam berpuasa, kemudian makruhatus siyam, pembahasan yang kedua yaitu yang dimakruhkan di dalam puasa, di dalam kita melaksanakan puasa. Yang pertama saumul wisali, yaitu puasa wisol, puasa yang bersambung sampai malam. Wa huwa alla yuftiru bainal yaumaini bi uklin wa syurbin. Arti puasa wisol itu seseorang itu tidak berbuka puasa, tidak makan, tidak minum dan tidak melakukan hal yang membatalkan puasa bainal yaumaini, antara dua hari, bi uklin wa syurbin, dengan suatu makanan ataupun suatu minuman. Wa huwa makruhun inda aksaril ulama. Puasa wisol ini makruh menurut kebanyakan ulama. Wa muharramun inda syafi'iyati, dan haram menurut Imam Syafi'i. Illa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam pamubahun lahu, terkecuali puasa wisol itu dibolehkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awal-awal puasa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat itu puasa wisol. Jadi bila sudah maghrib makan minum, apabila tertidur maka bangun tidurnya itu tidak boleh lagi makan dan minum, bersambung. Atau bila sudah sholat isya tidak boleh lagi makan dan minum sampai kepada sahur. Itu awal mula puasa, awal-awal puasa diwajibkan. Nah, lalu pada waktu itu perkumpulan para sahabat termasuk Sayyidina Umar terkumpul di sana. Sahabat mengeluhkan, kalau begini caranya puasa, siang puasa, malam puasa, kami tidak tahan wahai Umar. Saya pun tidak tahan, kata Sayyidina Umar. Nah, tolonglah wahai Umar, kata sahabat yang lain, sampean yang dekat dengan Rasulullah, sampean melaporkan ini bagaimana ceritanya seperti ini. Sampai ke malam puasa. Jadi bila sudah lewat isya tidak boleh lagi makan, minum, berkumpul dengan istri tidak boleh lagi. Nah, keluhan sahabat ini disampaikan oleh Sayyidina Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan wahyu melalui ayat Al-Qur'an, uhillal lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Uhillal lakum lailatas siyam, dihalalkan bagi kalian pada malam puasa. Artinya boleh makan minum, ialah berkumpul dengan istri boleh. Nah, baru berubah. Itu ada sempat beberapa hari, itulah beberapa hari puasa wisol ini dikerjakan sahabat dengan Rasulullah.
Jadi yang dibolehkan di sini cuma Rasulullah SAW puasa wisol. Kita tidak boleh. Menurut imam mazhab kita, Imam Syafi'i, ini hukumnya haram sekalipun kita mampu. Nah, sedangkan menurut 3 mazhab atau jumhur daripada ulama-ulama kita, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan hukumnya makruh. Li hadisin, karena ada hadis Ibnu Umar, daripada riwayat Ibnu Umar, wa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadana. Nabi menyambung atau Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa wisol di bulan Ramadan. Fawasalan nas, kemudian manusia ikut pula. Panaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisol. Kemudian Nabi melarang manusia, melarang sahabat pada waktu itu untuk mengerjakan puasa wisol. Faqalu, kemudian sahabat mengatakan, innaka tuwasilu, wahai Rasulullah, sampai puasa wisol kah, bersambung sampai malam kah, sampai ke sahur lagi? Qala, Nabi bersabda, inni lastu ka ahadikum, aku ini, kata Rasulullah, tidak seperti kalian. Inni azillu yu'tini rabbi wa yasqini, aku ini dilindungi Allah. Nah, yut'imuni, Allah yang memberi makan kepadaku, wa yasqini, dan Allah yang memberikan minum kepadaku. Jadi wajar aja secara zahir Rasulullah tidak makan atau minum, namun diberikan kekuatan seperti orang makan dan minum. Wa hada yuqtada ikhtisahu bidzalika, inilah tuntutan bahwasanya kekhususan sunnah ini tidak boleh dikerjakan oleh umatnya. Itu yang pertama, puasa wisol, sekalipun itu pernah dikerjakan sahabat, namun Rasulullah SAW melarang setelahnya. Yang kedua, al-qiblatu wal muqaddamatul jima'i walau fikran wa nazran li'annahu rubbama addahu lil fitri bil mani wa hada in alimtas salamata min dzalika wa ila haruma. Yang kedua, mencium. Maksudnya di sini mencium orang yang halal kita nikahi, istri kita, itulah. Kalau anak itu tidak apa-apa. Al-qiblatu, mencium. Satu. Wa muqaddamatul jima', muqaddimah untuk bersetubuh. Kalau misalnya, mohon maaf, kalau kita dengan istri kita awal mulanya misalnya belai membelai dululah, lalu bila sudah belai membelai itu terjadi hal sesuatu, maka permulaan atau pendahuluan yang seperti itu dikerjakan di bulan Ramadan, hukumnya makruh. Walau pikron, sekalipun secara berpikir, au nazron, atau sekedar pandangan semata. Nah, sampai di situ tuh. Wa hada in alimtas salamata rubbama adahu lil fitri bil mani, barangkali nanti kerjaan yang demikian itu akan membawa kepada batal puasa dengan sebab keluar air mani. Itu alasannya. Yang ketiga, at-taraffuhu bil mubahati, bersenang-senang dengan yang dibolehkan di dalam berpuasa. Kata tayyubi nahran, seperti orang memakai parfum pada siang hari. Jadi silahkan pakai minyak harum. Inilah kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, lah pendapat ini pun diikuti oleh Imam Nawawi. Artinya tidak makruh kita pakai minyak harum selama berminyak harumnya itu mulai sebelum imsak. Jadi parfumnya tadi itu nempelnya di mana? Nempel lah sampai ke siang, sampai ke sore, itu tidak apa-apa karena kita melakukannya sebelum imsak. Imsak itu sudah mulai puasa. Nah, beda misalnya yang dimakruhkan di sini kalimatnya adalah berminyak harum, artinya melakukan. Sore hari minyak harum, habis zuhur minyak harum, hendak zuhur minyak harum, habis sholat subuh minyak harum, habis hendak sholat asar minyak harum terus. Itu namanya melakukan bersenang-senang dengan sesuatu yang dibolehkan. Nah, itu termasuk di antara yang makruh. Lalu bagaimana supaya tidak makruh? Baju kita ini 2 hari tidak bisa mencuci karena hujan terus. Ini musim hujan sudah. Bagaimana supaya bau bekas keringat kita tadi itu lah kita tutupi dengan minyak harum, tetapinya tidak makruh kita berminyak harum tadi. Berminyak harumlah sebelum
imsak. Nah, jadi siang hari itu kita tidak berminyak haram, cuma kita memakai pakaian yang sudah haram, itu bedanya. Jadi bersenang-senang dengan yang diperbolehkan atau tyibu tatayyubi kata tayyubi naharan, seperti berminyak haram pada siang hari. Satu, wasummi tibi wal hamami, kemudian mencium-cium yang harum-harum, wal hamami, dan bersenang-senang di kamar mandi. Musim panas, hari bulan Ramadan, sebentar ke kamar mandi, siram kepala supaya segar, sebentar mandi supaya segar, tadilah ceritanya. Dua lah, yang ketiga tadilah bersenang-senang dengan sesuatu yang diperbolehkan di bulan puasa. Bersenang-senang kalau cuma sekali aja tidak masalah nih lah, ini beberapa kali pakai parfum di siang hari. Yang keempat, zuqut ta'ami wal ilqu, mencicipi makanan. Mencicipi makanan tidak batal, lah. Istri kita masak misalnya lah, kita mau cicipi, pas ndak asinnya sama manisnya sama pedasnya kita cicipi, habis itu kita buang, itu makruh saja, tidak batal selama tidak ditelan rasanya tadi. Cicipi aja makanan tuh, nah siapa tahu kurang asin, belum puasa kan udah bisa merasani makanan, lalu dicicipi aja sendiri di ujung lidah, oh manis, oh kurang asin misalnya, boleh. Itu hukumnya cuma makruh lah, cuma makruh. Wal ilqu, dan mengunyah-ngunyah makanan. Contoh yang sangat mudah yang kebiasaan kita nih lah, kan habis selesai imsak tuh lah, imsak salat subuh, ternyata ada yang nempel di sini, dikunyah, baru dikeluarkan. Itu yang abdolnya, yang bagusnya langsung kita buang, jangan dikunyah-kunyah dulu, karena itu akan menimbulkan air liur kita bercampur dengan makanan. Misalnya bekas sisa ikan atau ayam atau daging nempel di gigi lubang kita, gigi kita yang berlubang nih, nempel daging di sana, nempel daging ikan atau daging ayam atau lain sebagainya, maka masakan kari kan berasa tuh kari, atau masakan Bali bumbu merah itu nah nempel di sini, habis sholat subuh terasa ada lagi daging di lubang gigi. Kita berusaha untuk mengeluarkan dengan cara mengunyah-ngunyah atau, nah ini termasuk makruh lah. Itu mendingan kita pakai tusuk gigi, pakai tusuk kayu itu, nah buangnya, ketimbang kita begini. Karena dengan begitu air liur itu akan bercampur dengan rasa makanan, lalu kita telan. Apabila betul-betul terasa di sini pada sisa makanan tadi, rasanya itu rasa kari, rasa apa tadi ya, rasa bumbu Bali atau masak merah, kita telan, itu batal. Tapi kalau sekadar air liur saja nih, kita kumpulkan banyak-banyak lah, semulutan kita nih air liur, baru kita telan, itu tidak batal karena dia berasal dari dalam. Nah kalau makanan asal mulanya di mana? Di luar, lalu terletak di lubang gigi kita, lalu kita, nah itu air liur kita sudah keluar, lalu dia nempel di makanan. Nah setelah nempel di makanan, air liur kita itu kita telan, terasa seperti rasa makanan tadi, maka itu hukumnya batal. Karena kita memasukkan benda yang asal mulanya dari luar. Khaufan min musuli syai'in ilal jawfi bidzukki. Jadi kenapa makruh di sini mencicipi makanan atau mengunyah-ngunyah sisa makanan yang ada di gigi kita, itu dikhawatirkan daripada masuknya sesuatu menuju rongga tenggorokan sini bidzukki, dengan sebab kita mencicipi tadi. Wali anna ilka yujmi'ur riqa, dan bahwasanya mengunyah itu sebenarnya mengumpulkan air liur. Kita kunyah begini kan lah, nempel, kunyah itu sama dengan kata Imam Syafi'i mengumpulkan air liur. Fa in ibtalahu abtara firra'in, maka jikalau seseorang setelah mengumpulkan air liur mengunyah-ngunyah makanan,
lalu air liur tadi bercampur dengan makanan yang ada di giginya, lalu air liur tadi bukan berasa air liur lagi, berasa rasa makanan, aftara fi ra'yin, maka itu membatalkan menurut satu pendapat. Itu kesimpulan daripada yang dimakruhkan. Nah, kita masuk kepada pembahasan menurut 4 mazhab bagaimana. Qala al-Hanafiyatu, berkata Imam Abu Hanifah, yukrahu lis-shaimi sab'atu umurin, dimakruhkan bagi orang berpuasa itu 7 perkara. Yang pertama, dzaqu syai'in wa mudghihi bila udrin, mencicipi sesuatu kemudian ditelannya dengan tidak sengaja. Tidak sengaja itu kan seperti biasanya palah. Kan kita sudah berudah. Pada waktu kita hendak menelan air liur, oh ternyata rasa makanan yang baru kita cicipi tadi itu nempel, terasa sampai ke sini. Nah, itu dimaafkan. Karena tidak ada niatan kita untuk menelan bekas sisa makanan yang tercampur di air liur. Yang kedua, mudgul ilki gaira mashubi bisakrin, menelan bekas kunyahan makanan, mengunyah-ngunyah, ditelannya gaira mashubi bisakarin, yang tidak bercampur dengan gula, itu hukumnya makruh. Artinya inilah tidak ada rasanya tuh, kita kunyah makanan tadi tuh makruh. Yang ketiga dan yang keempat, al-qublatu mencium, wal massu menyentuh, wal mu'anaqatu berpelukan, wal mubasyaratul fahisyatu bersentuhan kulit yang membahayakan. Artinya pegang-pegang aja itulah. Nah, itu bersentuhan kulit. Illam ya'man piha ala nafsi inzalu awil jima'u, itu makruh apabila orang itu meyakinkan tidak akan keluar air mani dengan sebab bersentuh-sentuhan tadi dan mencium tadi. Yang kelima, kata Imam Abu Hanifah, dan yang keenam, jam'ur riqi fil fammi qasdan summa ibtala'ahu. Kata Imam Abu Hanifah, yang makruh lagi diantaranya jam'ul riqi, mengumpulkan air liur. Pas panas-panasnya nih haus, dia mengumpulkan air, dikumpulkannya air liur di dalam mulutnya. Qasdan, dengan ada tujuan. Summa ibtalahu, kemudian dia telan. Nah, itu termasuk yang memakruhkan juga. Yang ketujuh, ma dhanna annahu yudha'ifuhu kal qasdi wal hijamati, sesuatu yang membuat dia yakin akan membuat badannya lemah, seperti kal hijamati, seperti berbekam. Nah, berobat aja nih lah, di antara sunnah Nabi ini adalah berbekam. Ini apabila bulan puasa, apabila membuat itu badan kita lemah, itu dimakruhkan. Bila sudah lemah nanti niatan untuk buka puasa. Apalagi kita nih lah sore-sore angkat besi, misalnya lari-lari sore-sore tadi, sudah tahu bulan puasa lalu membuat kita lemas, lalu ada niatan hendak berbuka puasa padahal belum sampai waktunya, itu pun termasuk dimakruhkan. Sesuatu yang membuat badan kita lemah, inilah berobat aja dilarang, artinya dimakruhkan kata Imam Abu Hanifah, apalagi perbuatan itu bukan untuk menjaga tubuh. Itu menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Wala yukrahu li shaimi tis'atu umurin. Jadi kata Imam Abu Hanifah, ada 9 perkara yang tidak dimakruhkan. Yang pertama dan yang kedua, al-qublatu mencium, wal mubasyaratu bersentuhan kulit, ma'al amni selama dia aman tidak keluar air maninya atau terjadi
persetubuhan. Yang ketiga dan yang keempat, duhnis syaribi bitib wal kuhli. Tidak makruh pula memakai minyak harum di sini. Ini Abu Hanifah lah, pakai minyak harum di sini. Wal kuhli, dan memakai celak mata. Tidak makruh kata Imam Abu Hanifah. Kalau menurut Imam Syafi'i makruh, karena dengan adanya minyak harum di kumis kita sini lah, kita setiap saat mencium bau harum. Itu namanya bersenang-senang dengan sesuatu yang diperbolehkan. Menurut Imam Syafi'i itu hukumnya makruh. Menurut Imam Abu Hanifah hukumnya boleh. Nah, banyak perbedaan nilai sedikit lah. Jadi kalau kita aku di rumah ini jar bau aja ada tikus mati lah, maka bila ada mencium tikus mati aja mau muntah aku, nanti batal puasaku. Ke kamar sebelah bau masam, ke dapur bau tikus mati, keluar bau sampah. Rupanya rumahnya ini di samping pembuangan sampah. Maka saya ini tidak tahan deh. Saya ini tidak tahan kalau mencium-cium sesuatu yang tidak enak selalu muntah. Nah, ikut pendapat daripada Imam Abu Hanifah, boleh kita itu memakai minyak harum, yang penting di sini di kumis. Jadi orang buang sampah tidak mencium bau busuk, kita bau tikus mati tidak tercium karena sudah ada parfum di sini tadi. Nah, itu menurut Abu Hanifah. Jadi ada alasannya Imam Abu Hanifah itu memperbolehkan demikian, tujuannya supaya kita jangan sampai melakukan sesuatu yang membatalkan. Di antaranya yang membatalkan puasa itu adalah muntah dengan sengaja. Sudah tahu mau muntah masih aja diam di situ. Kita misalnya adalah mencium bau sampah busuk atau mencium tikus mati, mau muntah diam aja di situ, itu sama dengan sengaja memuntahkan. Seharusnya berhindar. Wal kuhli, dan memakai celak mata. Sebenarnya yang disunahkan pakai celak mata itu malam hari, inilah malam hari. Karena itu untuk mempertajam mata kita. Yang kelima dan yang keenam, al-hijamatu wal pasdu. Berbekam dan ada pakai pasdu tuh digores begitu luka lah, kemudian ditarik darahnya tadi dengan penyedot. Sama sejenis seperti berbekam juga, cuma agak beda sedikit nih pakai pemanas, jadi besi panas tuh ada. Illam yudha'ifhu kullun minhuma anis saumi, jikalau berobat tadi berbekam atau berobat dengan cara memanaskan badan inilah. Cuma pasdu di sinilah dia mengobati anggota kulit tubuh ini dengan benda yang panas tuh apalah kalau dalam istilah kita di sinilah. Nah, sama halnya inilah kalau seandainya nih vaksin masih berlaku bulan puasa, diwajibkan bervaksin semua. Sedangkan kita tahu misalnya kita ini tidak cocok dengan vaksin tadi, lalu kita bervaksin, hukumnya makruh. Apabila membuat kita pingsan, tidak boleh kita bervaksin. Hendak bervaksin malam aja, jangan siang hari. Nah, ini pasdu itu termasuk di antaranya bersuntik. Bila kita bersuntik obat, itu tidak batal. Tapi apabila mengakibatkan badan kita lemas dengan sebab masuknya obat ke tubuh kita, maka itu hukumnya makruh. Jadi selama tidak membuat, kata Imam Abu Hanifah, tidak membuat orang itu badannya lemah dengan berobat tadi, maka tidak hukum makruh. Yang ketujuh, ini agak beda sedikit dengan Imam Syafi'i. As-siwaku akhirun nahari, menggosok gigi pada waktu akhir daripada siang. Bal huwa sunnatun fi awalin nahari wa akhirihi. Bahkan kata Abu Hanifah, disunahkan lagi kita awal-awal siang, habis sholat subuh inilah ketiduran, bangun kan cium begini, bau sate.